Kita baca dulu ayat yang sudah saya siapkan, yaitu 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 18. Di 18 ayat ini kita belajar tentang kualitas hidup. Ya, hidup kita ini harus berkualitas. Harus waktu-waktu yang ada tidak terbuang. Karena memang waktu ini sangat berharga. Kita baca dengan bergantian. Hari Tuhan. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga semua orang berasal dari air, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tetapi oleh firman Tuhan, firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepada menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang tak mengenal hukum, dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Dari 18 ayat ini, Bapak Ibu, kita tahu menceritakan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan seperti yang beberapa kali kami sampaikan, bisa saja hari Tuhan ini adalah kedatangan Tuhan secara umum, yaitu mengadakan pemusnahan atas dunia dan mengangkat gerejanya secara bersamaan. Tetapi juga kita tahu bahwa hari Tuhan bisa mendatangi kita juga secara tiba-tiba. Kita tidak tahu waktu kita secara pribadi dipanggil oleh Tuhan.
Nah, kepada kedua hal ini yang jelas ada beberapa kata yang sangat menarik untuk kita lihat di ayat ini. Pertama, bahwa kita diingatkan supaya hidup kita tidak seperti orang pengejek-pengejek yang menuruti hawa nafsu. Itu jelas ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi di akhir zaman akan tampil orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Itu yang pertama. Berarti gereja Tuhan harus berbeda. Yang membedakan kita dengan mereka adalah kita tidak hidup menurut hawa nafsu. Tidak mengikuti hawa nafsu. Itu intinya. Ya, entah pada kedatangan Tuhan. Ya, di zaman Covid ini beberapa orang bertanya kepada saya, apakah menurut Pak Pendeta ada kaitan segala sistem yang terjadi ini dengan akhir zaman? Saya bilang jelas. Apakah ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan? Saya bilang iya. Apakah ada kaitannya nanti dengan antikris? Saya bilang iya. Tapi ini semua rangkaian. Nanti akan masuk kepada puncak dan lebih menyatu. Apa yang saya maksud, saudara? Di akhir zaman ini Tuhan akan segera datang. Keadaan semakin sulit. Dan kalau Tuhan menjemput kita secara pribadi, mendatangi kita secara pribadi, kita siap. Atau Tuhan datang pada waktu yang disebut kedatangan Tuhan di akhir zaman mengangkat gerejanya, kita juga siap. Tetapi kesiapan kita terlihat pada ayat 3, tidak menjadi sama seperti mereka yang disebut pengejek itu, yang berciri khaskan bahwa mereka hidup menurut hawa nafsu. Nah, kita katakan sekarang mereka. Tapi kalau itu adalah kita, dalam artian bahwa kita lah yang terlibat dalam hawa nafsu itu, sebetulnya kita lah orang-orang yang akan tidak mempersiapkan diri pada kedatangan Tuhan. Disebut di sini mereka-mereka yang hidup menurut hawa nafsu, artinya gereja yang hidup menuruti hawa nafsunya, keinginan dagingnya, keinginan matanya. Dan inilah bagian orang-orang yang akan tertinggal. Karena mereka adalah golongan pengejek. Yang bahkan mereka sengaja tidak percaya akan kedatangan Tuhan. Ya, saya tidak lebih dalam memperkarakan ini. Karena sekarang ini banyak teman-teman pendeta juga tidak sepaham dengan kita. Terutama dengan sistem yang sedang ada di dunia ini. Mereka tidak terbuka mata. Ya. Tapi itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Penting kita jaga diri kita. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang hidup menurut hawa nafsu. Karena itu diulang, ya, diulang berkali-kali di dalam perikop ini supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, coba kita lihat juga seperti kebinasaan orang-orang fasik. Ya, di ayat yang ke-9, ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau masih Tuhan beri kesempatan bagi kita hidup, adalah kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Ini penting. Saya sadari kalau saya masih hidup sampai hari ini, walaupun begitu parahnya, bahkan tindakan pun tidak berhasil, saya sadari kemurahan Tuhan memberi kesempatan bagi saya untuk lebih mempersiapkan diri, berbalik kepada Tuhan, bertobat dari hal-hal yang melanggar kebenaran-kebenaran Tuhan, ya, lebih efektif melayani Tuhan. Itu kesempatan bagi kita. Jadi intinya kita tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi kita bertobat, berbalik dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian. Nah, dijanjikan bahwa dunia ini akan lenyap, ayat 10. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada
hari itu langit akan lenyap dan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Berarti ada kebakaran hebat, ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilang, lenyap. Dunia ini akan hilang, lenyap, dan tidak tersisa, ya. Maka ayat 11 diingatkan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Nah, kembali diulang, kembali. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Boleh katakan amin umat Tuhan? Tidak seperti pengejek-pengejek itu yang menuruti hawa nafsu, tetapi bertobat, mempergunakan kesempatan ini berbalik kepada Tuhan untuk selamat. Dan dikatakan karena memang semua akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti bagian kita, kodrat kita adalah hidup saleh dan suci, tidak mengikuti hawa nafsu. Ini kodrat kita, semua kita, ya, muda tua, pelayan jemaat biasa, ya, orang tua, anak-anak, semua kodratnya itu, yaitu tidak mengikuti hawa nafsu. Dan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti hidup suci, hidup saleh, tidak mengikuti hawa nafsu. Ini yang membedakannya, saudaraku, ya. Lalu kita menantikan janji-janji Tuhan. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Kalau kita menantikan Tuhan, inilah warna hidup kita. Artinya begini, inilah warna hidup yang menantikan kedatangan Tuhan, yang rindu masuk surga. Apa itu? Tidak mengikuti hawa nafsu dan suci dan saleh. Ada kata dikatakan bukan suci dan saleh saja, tapi betapa. Ada kata betapa. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini memang gereja kehilangan kesucian dan kesalehan. Anak-anak muda terlibat dalam kehancuran moral. Orang tua juga begitu. Pernikahan banyak yang hancur. Sekarang orang terlalu mudah bercerai dan terlalu mudah membodohi gereja untuk menikah lagi. Istrinya ada, suaminya ada, alasan tidak cocok lagi dan kami sudah lama bercerai. Ada yang dibohongin, ada yang bilang dia sudah nikah, dan semua menjadi runyam. Gereja menjadi tidak saleh, gereja menjadi tidak suci dalam bisnis, dalam kesucian moral. Ini menjadi perjuangan kita. Karena waktu kita tidak lama. Jangan pikir ya Pak Gembala kan sakit jantung, saya tidak. Ya boleh, tapi belum tentu saya lebih dulu meninggal loh Bapak Ibu. Ada banyak orang tidak sakit jantung mati juga. Ada yang tabrakan, ada yang jatuh di pekerjaan, kecelakaan kerja, ada yang dibunuh orang, ada yang diintip. Ya nggak tahu. Ada yang sakit lain. Tetapi tiga hal ini mewarnai hidup kita. Tidak hidup dalam hawa nafsu, suci dan saleh. Mari kita menanti-nantikan Tuhan. Inilah ciri khas orang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Menghindari hidup yang tidak suci, kita hidup saleh di hadapannya. Karena semuanya akan hancur dengan nyala api, maka kita menantikan satu negeri yang baik. Tetapi ayat 13, sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. LB3, langit, bumi baru. Langit, bumi baru. Di mana terdapat kebenaran. Di sanalah nanti ada kebenaran. Di dunia ini mana ada kebenaran. Di dunia ini kehancuran. Ya, kita udah lihat penanganan COVID, penanganan apa pun dunia ini rusak. Ya, kita rindu segera kita bertemu dengan Tuhan. Di ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku kekasih, sambil menantikan semuanya itu ada usaha. Dia bilang tidak ada usaha, gak benar. Sambil menantikan semuanya itu kamu harus apa Bapak Ibu? Berusaha supaya kamu kedapatan
Jadi untuk tidak bercacat dan untuk tidak bernoda itu usaha. Mulai di garis bawah itu. Itu usaha. Jangan bilang kita sudah disucikan Tuhan lewat darahnya. Kita yang ini kan teologianya luar biasa ngeri. Kita kan sudah menerima Yesus. Kita sudah disucikan. Bahkan tentang dosa-dosa kita yang belum kita buat pun dia sudah ampuni kita. Ini di gereja kita kan tidak ajarkan itu. Yang diajarkan ini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, dan dikatakan kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda. Baik tubuh, jiwa dan roh kita tak bercacat, tak bernoda, tidak bohong, tidak cabul, tidak menipu, tidak garang, tidak pemarah, ya, bertengkar, tidak ngaur, tidak duniawi, tapi memiliki hati yang melekat pada Tuhan, memiliki hati yang melekat pada Tuhan, dan yang sejalan dengan segala agenda-agenda Tuhan, tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam hal, perhatikan, dalam perdamaian dengan Dia. Tahu arti perdamaian? Perdamaian begini, kita tidak ada pertengkaran dengan Tuhan. Tidak ada, saya istilahkan lebih mudah dipahami, tidak ada yang menjadi sesuatu yang Tuhan tuntut dengan kita. Nah, itulah perdamaian. Tidak ada hal yang akan Tuhan perhitungkan, kamu salah, kamu di sini keliru, kamu di sini jahat, kamu di sini nggak sesuai. Dalam hal perdamaian dengan Dia, kita tidak bernoda, tidak bercacat. Luar biasa dahsyatnya. Semoga kita bisa memahami dan melakukannya. Ayo kita berjuang, saya pun akan berjuang melakukan itu. Tidak bernoda, tidak bercacat dalam hal perdamaian dengan Tuhan. Kita tidak diperkarakan Tuhan, tidak diperkarakan. Dinilai lulus dalam hal perdamaian dengan Dia. Kita berdamai dengan Dia 100%, tidak diperkarakan. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Semoga Roh Kudus memberikan pengertian ini pada kita. Jadi anggaplah ayat 15, kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat. Bagi saya dan bagi saudara. Ya, Paulus juga menyinggung itu di surat-suratnya. Kesabaran Tuhan. Kalau hari ini jantung masih berdenyut, memompa darah, nafas masih mengalir, keluar masuk, itu kesabaran Tuhan supaya kita beroleh selamat. Bagi saya yang sakit ini sangat mudah memahaminya. Karena kemurahan Tuhan. Karena oleh kemurahan Tuhan saya ada sampai hari ini. Iya loh saudara, ini kebaikan Tuhan pada saya. Ada teman saya tidak rasa kolap, tiba-tiba mati. Pendeta Samuel Cibueng di Pekanbaru sebulan yang lalu, bawa istrinya belanja, baik-baik, nggak pernah ada masalah. Saya tanya teman pendeta di situ, orang dekatnya, ada dia pernah mengeluh jantung? Nggak ada pak. Bawa istrinya belanja, habis belanja pulang-pulang jam 11, pulang ke rumah tiba-tiba pusing, terjatuh, bawa ke rumah sakit, sudah tidak ada. Cepat sekali prosesnya. Saya, Tuhan beri kesempatan berkali-kali untuk, saya nggak pernah kolaps, nggak pernah jatuh, tapi ada rasa nyeri. Dan luar biasanya, sudah terjadi penyumbatan 100%. Salah satu pensupport, mensuplai darah ke jantung. Tapi saya nggak pernah kolaps. Tuhan buat ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mempersiapkan diri lebih baik kepada Tuhan. Saya anggap itu kemurahan Tuhan yang besar. Kemurahan Tuhan yang besar. Walaupun sampai hari ini rasa nyeri itu ada. Paling tidak, saya tidak kaget. Saya banyak waktu berdoa, baca firman, melayani. Dan kalau nanti memang Tuhan bilang itu finish,
saya ada banyak diberi kesempatan mengadakan persiapan pribadi. Bagaimana dengan teman-teman yang tiba-tiba sudah tidak ada? Nah, itu yang kemurahan Tuhan bagi saya. Ya, saya percaya seperti pujian kita tadi, itu segala sesuatunya datangkan kebaikan, dan Allah itu baik apapun yang dikerjakannya. Kita pakailah kesempatan ini sebagai kesempatan untuk beroleh selamat. Boleh katakan amin, umat Tuhan? Ya, Paulus juga menyinggung itu dengan segala hikmatnya. Ya, Bapak Ibu, dan biarlah kita bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Allah Tuhan kita. Jadi tidak hidup dalam hawa nafsu. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, tidak bercacat dan tidak bernoda dalam hal apa? Perdamaian dengan Tuhan. Pegang yang tiga ini. Inilah sikap orang yang menantikan Tuhan, yang siap masuk surga. Kalau ini tidak menjadi warna hidup kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, tentu kita adalah bagian dari orang yang tidak menantikan Tuhan. Ya, sekali lagi, yang pertama, ya, supaya kita tidak hidup menurut hawa nafsu seperti para pengejek-pengejek itu. Dan yang kedua, supaya kita suci dan saleh. Betapa suci dan salehnya hidup. Dan yang ketiga, dikatakan tadi di situ bahwa kita yang menantikan Tuhan itu, saudaraku, ya, tidak bercacat, tidak bercela dalam hal perdamaian dengan Tuhan kita. Semoga kita ada di pihak Tuhan, dalam rangkulan Tuhan, ada di firman-Nya, ada di agendanya, ada bersama-sama dengan Tuhan, hari-hari kita dengan Dia. Jangan lagi pikiran kita ngaur, jangan mata kita ngaur, jangan hawa nafsu kita jahat, tapi biarlah hawa nafsu kita hawa nafsu yang rohani. Niat dan hasrat kita adalah hasrat-hasrat yang membangun pekerjaan Tuhan, lebih banyak melayani, terutama rekan-rekan saya pelayan-pelayan di sini, para gembala sel, gembala pemuda, gembala anak, gembala wanita, gembala pria. Yuk maksimalkan waktu yang ada melayani Tuhan. Saya lagi masih ada. Tuhan memberkati kita semuanya.